Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Anastasia Tabadu, Stambuk A11271. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang ringkasan pertemuan 9 sampai pertemuan 15 MK Kajian Lingkungan Hidup. Yang pertama, A. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi yang pertama, kriteria ekologi, yaitu terdiri dari keanekaragaman alamiah, ketergantungan, perwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, dan kerentanan. Yang kedua, kriteria sosial, yaitu terdiri dari penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, konflik kepentingan, kesadaran masyarakat, konflik dan kesesuaian, dan petunjuk. Yang ketiga, kriteria ekonomi, yaitu terdiri dari kepentingan untuk spesies, kepentingan untuk perikanan, ancaman alam, keuntungan ekonomi, dan pariwisata. Yang keempat, kriteria regional, yaitu terdiri dari pengaruh wilayah dan subwilayah. Yang kelima, kriteria pragmatik, yaitu terdiri dari urgensi, ukuran, tingkat ancaman, keefektifan, peluang, ketersediaan, dan pemulihan. Fungsi penetapan kawasan konservasi, yaitu yang pertama, A. Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, B. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, C. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. B. Kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 bagian. 4 jenis kawasan lindung meliputi A. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan di bawahnya terdiri dari yang pertama, kawasan hutan lindung, kedua, kawasan bergambut, ketiga, kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari yang pertama, sepadan pantai, kedua, sepadan sungai, yang ketiga, kawasan sekitar danau atau waduk, keempat, kawasan sekitar mata air. Berikutnya, kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari yang pertama, kawasan suaka alam, kedua, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, ketiga, kawasan pantai berhutan bakau, keempat, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang kelima, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yang keenam, kawasan rawan bencana alam. C. Pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam, segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat laharia atau pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batinia atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembang bakat. Prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem: A. Kebijakan penataan, B. Pemanfaatan, C. Pengembangan, D. Pemeliharaan dan pemulihan, E. Pengawasan dan pengendalian, F. Penegakan hukum lingkungan. Proses pengelolaan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera atau lahir dan batin. Proses pemanfaatan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan untuk generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera, serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, atau kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. D. Dampak pembangunan, yaitu perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana, dan konflik sosial. E.
Potensi dan pemanfaatan SDA. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dilakukan upaya pemanfaatan potensi SDA Indonesia untuk menjadi negara maju. F. Lingkungan dan kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, termasuk aspek yang pertama, gaya hidup, bahan toksis, bahaya fisik, dan keadaan lainnya. Definisi kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. B. WHO. Kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, maupun kelangsungan hidup manusia. Ilmu kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada usaha perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi, pengalihan dana, serta evaluasi semua aktivitas pengendalian lingkungan sehingga meningkatkan perkembangan fisik, derajat kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan terdiri dari penyediaan air, pengelolaan limbah, sanitasi makanan, sanitasi pemukiman dan tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan, pengendalian vektor atau binatang pengganggu, dan roden atau tikus. Dan yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan.